Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu sekalian? Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata kuliah analisis real. Setelah di pertemuan keempat ini, akhirnya kita masuk dalam teorema bilangan real. Setelah kemarin kita mencoba-coba mendefinisikan apa itu bilangan real, ya. Tentu Ibu berharap kalian sudah hafal atau sudah familiar sekali dengan aksioma penjumlahan, karena pada dasarnya ini sudah sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ketika di sekolah maupun dalam kehidupan belanja maupun berhitung sederhana, itu sudah biasa kalian gunakan. Begitu juga dengan aturan perkalian, ya. Jadi Ibu harap kalian sudah familiar bentuk ini. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1. Kita akan mengenal teorema, 3 teorema dalam pertemuan ini, ya. Jadi nanti yang namanya teorema seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, kita lihat teorema pertama, yaitu jika A, Z anggota bilangan real dengan Z tambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Kenapa bisa demikian? Ya iyalah Bu, A sama dengan A, pasti Z-nya sama dengan 0. Nanti kita buktikan bagaimana. Lalu yang B, jika U dan B tidak sama dengan 0, jika U dan B tidak sama dengan 0, anggota dari R, dengan U kali B sama dengan B, maka U adalah 1 lah. Kan itu memang selalu seperti itu, Bu. Perkalian dengan 1 menghasilkan dirinya sendiri. Kita lihat nanti. Sedangkan C, A anggota bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Nah, arti dari teorema ini sebenarnya adalah penjumlahan yang menghasilkan dirinya sendiri, maka merupakan penjumlahan dengan 0. Sedangkan perkalian yang menghasilkan dirinya sendiri merupakan perkalian dengan 1. Perkalian dua bilangan menghasilkan 0 itu artinya apabila salah satu faktornya adalah 0. Sedangkan perkalian dengan 0 hasilnya adalah 0, ya. Nah, ingat karena ini adalah teorema, maka kita harus membuktikannya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, yang A. Jika Z A anggota bilangan real dengan Z tambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nah, kita buktikan. Cara membuktikan suatu teorema yaitu salah satunya kita harus bergerak dari pernyataan dalam soal itu sendiri. Misalnya Z tambah A sama dengan A. Ini kan pernyataan dalam soalnya kan. Nah, Z tambah A sama dengan A. Nah, dengan memanfaatkan aksioma tentang inverse dari suatu aksioma penjumlahan, ini ingat, untuk setiap A anggota bilangan real terdapat negatif A anggota bilangan real sedemikian hingga A ditambah negatif A hasilnya 0. Nah, kita manfaatkan aksioma keempat ini untuk membuktikan teorema yang A. Jadi ketika Z kita tambah A, itu tambah negatif A sama dengan A ditambah negatif A. Ini masuk ke dalam pembuktian langsung. Masih ingat? Pembuktian langsung adalah pembuktian yang kita tidak ubah formulasi kalimatnya. Ini masih sama, Z tambah A sama dengan A. Ketika di sebelah kirinya kita tambahkan dengan negatif A, maka sebelah kanannya juga kita tambahkan dengan negatif A. Sehingga A ditambah negatif A nilainya 0. Jadi Z tambah 0 sama dengan 0. Maka nilai Z sama dengan 0. Terbukti. Mudah kan? Tidak susah. Oke, kita lihat yang kedua. Jika U dan B tidak sama dengan 0, elemen dari bilangan real dengan U kali B sama dengan B, maka buktikan U sama dengan 1. Nah, Ibu salah ketik nih. Kita lihat ya. U kali B sama dengan B. Ini pernyataan dalam soal. U kali B kali 1/B sama dengan B kali 1/B. Bu, ini aksioma berapa? Kita lihat dalam aksioma perkalian. Mengali dengan inverse-nya. Nah, ini dia aksioma keempat. Untuk setiap A tidak sama dengan 0 anggota bilangan real terdapat 1/A. Sedemikian hingga A dikali 1/A itu sama dengan 1. Oke, maka ini 1 ya. 1/A dikali A sama dengan 1. Untuk perkalian ini sifatnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita lihat yang B tadi. Ketika B kali dengan 1/B di sebelah kiri, maka sebelah kanan juga kita kalikan dengan 1/B. B dikali 1/B
hasilnya 1. Berarti U kali 1 sama dengan 1. Maka U sama dengan 1. Ini 1 ya. Berarti terbukti bahwa U adalah 1. Bagaimana dengan yang C? Yang C yaitu jika A anggota bilangan real, maka ada A kali 0 menghasilkan 0. Nah, karena A ditambah A dikali 0, apakah mengubah nilai? Enggak ya, karena A dikali 0 hasilnya tetap 0. Sama dengan A dikali 1 tambah A dikali 0. Apakah porsi kiri dan kanan sama? Ibu tanya. Ya, sama ya, karena A itu sama dengan A dikali 1. Sedangkan A dikali 0 sama dengan A dikali 0 untuk yang ini. Kalau biasa kita buat double faktoran, ini cabangnya ke sini, yang ini cabangnya ke sini. Ini lupa buat gambar tadi. Nah, A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 tambah 0. Ingat sifat asosiatif ya. A1, A0. Sifat asosiatif perkalian. Mana dia? Nah, ini. Distributif ya. Distributif. A kali B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Maka hasil yang tadi, yang C tadi, maka jika A sama dengan A, 0 sama dengan 1 ditambah 0, maka A sama dengan A dikali 1. Kalau A sama dengan A dikali 1, maka A dikali 0 sama dengan 0. Oh, kok bisa? Nggak ngerti. Lihat di sini. A sama dengan A dikali 1. Berarti A dikali 0 sama dengan 0. Di sini juga sudah terlihat. Maka terbukti perkalian suatu bilangan dengan 0 maka menghasilkan 0. Nah, teorema kedua. Teorema kedua ini ingin menunjukkan bahwa elemen inverse adalah elemen yang tunggal. Artinya setiap bilangan hanya memiliki satu inverse. Satu inverse-nya berapa? Min 1 kalau terhadap penjumlahan. 1/1 terhadap perkalian. Tidak ada yang lain. Misalnya 2. Apa inverse dari 2? Untuk penjumlahan, inverse dari 2 adalah minus 2. Untuk perkalian siapa? 2 adalah 1/2. Ada yang lain? Nggak ada. Karena definisi dari inverse itu kalau dikalikan dia menghasilkan identitas. Ya. Terus pernyataan kedua, inverse dari sebuah balikan adalah dirinya sendiri. Ini inverse maksudnya ketika dikalikan dengan inverse menghasilkan dirinya sendiri. Inverse dari suatu balikan adalah dirinya sendiri. Ibu nggak buktikan teorema 2 ya, karena ada teorema ketiga yang lebih seru. Teorema ketiga ini adalah tentang jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Itu sudah biasa kalian gunakan di persamaan, di aljabar dan sebagainya, karena itu sudah biasa kan. Nah, tapi apa pembuktiannya kita lihat nanti. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0 dan B anggota bilangan real sedemikian hingga A kali B sama dengan 1, maka B adalah 1/A. Bu, ini udah biasa kan ketemu di penyelesaian persamaan linear. Ya, makanya kalian perlu belajar analisis real untuk mengetahui itu dasarnya dari mana. Ya. Nah, jadi dalam teorema ketiga ini untuk menunjukkan bahwa penjumlahan yang menghasilkan 0 artinya penjumlahan tersebut adalah dengan inverse-nya. Perkalian yang menghasilkan 1 artinya perkalian itu adalah perkalian yang dikali dengan inverse-nya. Sedangkan perkalian yang menghasilkan 0 artinya salah satu elemen perkalian itu adalah 0. Kalau bukan A-nya, maka B-nya. Itu nanti kalian pakai ketika pemfaktoran, ya. Sekarang kita lihat pembuktiannya. Kita lihat pembuktiannya teorema 3. Nah, yang pertama, jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Bagaimana buktinya? Kita seperti tadi, kita bergerak dari hal yang diketahui. Yang diketahui pada soal adalah A tambah B sama dengan 0. Nah, di sebelah kiri kita jumlahkan dengan negatif A. Sebelah kanan juga kita jumlahkan dengan negatif A. Maka negatif A tambah A, ini hasilnya 0. Ini 0 ya. 0 sama dengan tambah B sama dengan ini menghasilkan A. Berarti B sama dengan negatif A. Aduh, Ibu salah ketik nih. Ini sebenarnya ini 0 ya. Oke, selanjutnya jika yang A tidak sama dengan 0 dan B anggota bilangan real sedemikian hingga
A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Nah, kita bergerak dengan diketahui A kali B sama dengan 1. Sebelah kiri kita kali dengan 1/A, sebelah kanan juga kita kali dengan 1/A. 1/A dikali A kali B sama dengan 1/A dikali 1. 1 kali B sama dengan 1/A. 1 dikali B sama dengan 1/A. Nah, di sini B sama dengan 1/A. Ini jadi terbukti. Dan satu lagi yang C, jika A kali B sama dengan 0, maka salah satunya adalah 0. Kalau bukan A-nya, maka B-nya yang 0. Ini pembuktiannya bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Kalau kita kali dia dengan 1/A, maka B-nya sama dengan 0. Kalau kita kali dia dengan 1/B, maka A-nya sama dengan 0. Gimana? Lumayan ya? Lumayan bisa ditangkap ya. Oke, untuk 3 teorema ini Ibu sudah siapkan tugasnya. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya di rumah. Nanti dikumpul seperti yang dipesankan dalam sistem kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dinonton ulang-ulang biar ngerti. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.